Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Tani kita episode ketiga, alhamdulillah kita sudah episode 3 ya Mas Garis, nggak terasa ya? Iya. Saya keselan sama Pak Ermain ya. Iya, kemarin kita bahas tentang durian gitu. Nah, sekarang di Bisa Tani yang ketiga ini kita akan bahas tentang startup pertanian. Di sini akan hadir Inagri, itu platform ribet seperti itu. Sambil menunggu-nunggu menuju kalau dari Mas Garis nih melihatnya tren belanja online, tren bisnis buah dan sayur online tuh gimana sih? Mungkin ada pandangan Mas? Terus sambil saya invite ya Kang Jakanya. Iya, trennya ya. Iya, trennya sih sebetulnya. Halo, Mbak, jelas ya suara saya, Iya. Mbak? Iya, jelas terdengar. Jelas ya. Iya. Kalau trennya sih, saya sih ngelihat ya di lapangan sih sebetulnya ya trennya ya ada, terutama sejak COVID kan, ya. Cuman kalau misalnya sampai istilahnya booming banget sih gitu ya, belum juga gitu. Kang Jakanya udah ada nih. Ya, halo. Ya, Ada suara saya jelas? Iya, Jelas, terdengar Kang. jelas. Suara saya jelas di situ, Kang? Jelas, Kang. Kang Garis jelas. Oke. Iya. Ingin mendengar gimana sih pandangannya Kang Garis tentang bisnis belanja online, belanja buah dan sayur atau produk-produk pertanian secara online nih. Gitu, kita mulai di situ dulu. Ya, silakan dilanjutkan lagi Mas Garis. Oh, saya lagi. Iya. Kalau tadi trennya seperti apa mungkin ya, kalau saya sih sebetulnya bukan ahli praktisi di platform ya ini ya, mungkin seperti Kang Jaka, tapi sih menurut pandangan saya sih setidaknya sisi belanja online terutama semenjak COVID ini memang sepertinya memang meningkat ya, lebih meningkat terutama sejak COVID tadi. Mungkin kan ada beberapa orang kan yang mungkin pingin bener-bener jaga jarak gitu kan, pengen bener-bener gitu kan, daripada terisiko misalnya di lapangan ya, meskipun ya udah pakai masker atau apa ya, awal-awal dari COVID kan mungkin larinya satu lagi ya itu belanja secara online kan, seperti ya. Kebetulan juga kami ya, saya kenal juga ada beberapa yang ya bergerak di bidang itu ya. Dia sih ya, pengakuannya ya semenjak ada COVID ya ada peningkatan seperti itu, trennya seperti itu, ada gitu. Memang ada ya. Dan Kang Garis Ada. sendiri sering belanja online nggak sih? Belum. Belum ya? Kalau belanja Berarti sayur harus sama mencoba ya? kalau belanja sayur sama buah sih saya kebetulan belum ya. Kalau secara online ya masih secara ini. Tapi ya mungkin ke depan mungkin gitu, mungkin bisa jadi. Apalagi kan kalau belanja untuk rumah tangga biasanya bagian ini apa, istri. Saya sih lebih banyak di lapangan gitu kan, taunya oh produknya udah jadi, maksudnya tinggal makan seperti itu aja sih. Berarti habis ini harus mencoba langsung ya belanja online. Nah, Boleh. seperti PT ini
jurusan Agritama Teknologi ya. Biasa disapa Mas Jaka. Kabar Mas Jaka? Alhamdulillah bisa bergabung ya sore ini. Iya, cuman agak putus-putus suaranya sebentar. Iya. Putus-putus ya suara saya ya. Oh agak iya, mohon maaf. Iya. Ya. Heeh. Saya sih kalau melihat Kang Jaka sih enggak putus-putus gitu, suaranya juga enggak. Tapi yang Mbak agak putus-putus ya. Takutnya Agak saya putus-putus. koneksi di saya gitu, ternyata mungkin sama. Baik, saya cek dulu koneksi. Iya. Ya, sambil menunggu saya mengecek koneksi, boleh nih Kang Jaka, ini diceritakan lebih dulu ya, Inagri itu sebenarnya bagaimana sih, seperti apa? Awal pendiriannya tuh bagaimana? Kenapa? Awal Mbak. Ya, paling lanjut aja paling ya. Saya langsung coba Silakan, iya. bercerita aja. Gimana? Iya, silakan boleh diceritakan awal mula Iya, berdiri iya. idenya seperti apa? Iya, paling perkenalkan. Terima kasih pertanyaannya dari majalah Agrina. Perkenalkan dulu, nama saya Jaka Pandama Setia. Saya dari Inagri. Mungkin awal mula kita berdiri Inagri itu tahun 2016. Kita alhamdulillah sudah berjalan sekitar hampir di 5 tahun. Jadi emang kita awal mulanya geraknya dari e-commerce sih kurang lebihnya. Jadi emang platform untuk jual beli bahan-bahan segar, terutama buah, sayur, dan produk-produk sembako lainnya kayak gitu. Jadi awal mula tercetusnya itu emang saya pribadi emang latar belakang dari dunia saya emang berkuliah di tekanan saya Inagri itu awal mulanya kita ada berempat, tapi sekarang kita tinggal berdua foundernya kurang lebih. Nah, yang satu lagi itu Kang Sidik CEO-nya. Saya CEO bagian operasional, Kang Sidik itu CEO. Nah, Kang Sidik itu mau terbelakangi dan S2-nya ambil di MBA ITB. Jadi emang titik poinnya adalah Inagri itu emang awal mulanya kita pengen empowering business to grow. Bisnis-bisnis di bidang pertanian maupun bisnis di bagian vendor maupun dari sisi bayarnya, lebih seperti itu. Jadi kita memanfaatkan platform teknologi untuk mempermudah transaksi penjualan. Kita awal mulanya emang ada di website, jadi emang kita tidak bikin platform di aplikasi gitu. Jadi jual belinya kita full di website, tapi sekarang kita website lagi ada maintenance, jadi untuk antisipasinya kita masih ada di WhatsApp admin, kurang lebih sih kayak gitu untuk penjelasan awalnya. Nah, saat ini produk yang dipasarkan apa saja ya? Jelaskan. Mana? Iya, produk-produk apa saja ya? Produk-produk yang di Inagri. Iya. Produk-produk yang di Inagri. Untuk produk-produk yang tersebut kurang lebih masih sebatas di sayuran dan di buah, dan sekarang juga kita mengembangkan produk-produk untuk ke agen-agen ibu rumah tangga. Dan si program agen-agen ini memang tercipta puncaknya sih pada saat kemarin ya, pada saat pandemi awal 2020. Emang kita awal-awalnya bayarnya itu pas lagi awal-awal sebelum pandemi itu bayarnya lebih karena B2B dan resto. Pada saat terjadilah dampak pandemi, emang pada saat itu resto-resto pasti pada tutup ya, jadi agak berkurang juga di kitanya. Jadi kita coba apalagi inovasi yang bakal kita lakukan ya. Pada akhirnya kita menyasar ke segmen target market agen-agen ibu rumah tangga. Makanya produk-produk tadi selain ada sayur dan tanaman sendiri, produk-produk sembakoan, sekarang ada beras, ada gula, minyak, dan lain-lainnya kayak gitu kurang lebihnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memesan saat ini gimana tuh? Ke website-nya atau ada nomor WhatsApp? Bang ya? Gimana? Iya, untuk pemesanan produk-produknya Oh ya. sekarang ini gimana caranya?
Kalau untuk sekarang sih pemasaran produk, karena kita lagi geraknya juga ke agen-agen ibu rumah tangga ya, segmen target market, segmen pasar kita agak sedikit geser ke situ. Jadi yang kita kita coba engage itu lebih ke arah admin sales. Jadi kita ada platform di WhatsApp juga sih kalau kayak gitu. Jadi untuk medianya sekarang Inagri website-nya tetap ada, cuma kita coba agak geser juga ke arah media juga gitu. Kita lagi sedang garap juga untuk media di bagian di YouTube-nya untuk mempromosikan mitra-mitra kita juga kayak gitu. Jadi pemasaran tuh website tetap ada, tapi sekarang kita coba ramein dulu di WhatsApp untuk mempermudah habit ibu-ibunya sih kayak gitu. Tapi itu katalog juga kita sedang perbaiki di website-nya kayak gitu. Sudah meliputi daerah. Jadi kita mix gitu, ada WhatsApp, ada website gitu. Gimana? Pelayan di daerah saja yang sudah Mohon maaf Mbak, kurang jelas. Iya, cakupan pemasaran di mana saja? Cakupan pemasaran? Iya, betul Mas. Kurang jelas pertanyaannya, Mbak. Mohon maaf. Paling kalau untuk Inagri sendiri, untuk pemasarannya sih sekarang ya pemasaran sendiri untuk Inagri masih di sekitar daerah Bandung untuk agen-agen ibu rumah tangganya kayak gitu, kurang lebih masih daerah Bandung. Kita juga sempat coba buka di Jakarta pada saat sebelum pandemi. Jadi pada saat pandemi itu kita coba istirahat dulu. Tapi untuk Jakarta sempat kita mainin tuh pas 2019 atau 2020-an gitu. Dengan skema, dengan konsep kita ada ghost warehouse di sana di daerah Jakarta Timur. Ada gudang bayangan lah gitu di daerah-daerah Jakarta Timur. Jadi itu kita mencakup pangsa pasar rumah tangga juga, sama ada B2B juga sih di Jakarta waktu itu tahun 2019 kalau 2020-an sebelum pandemi kayak gitu. Oke, ya. Cakupannya. Kemudian Mas Jaka, nah kalau untuk suppliernya, untuk pemilihan produk buah dan sayurnya itu seperti apa? Kalau untuk supplier ya, berarti bukan barang, itu supplier sendiri sih pemilihannya kita yang pasti dari personalnya dulu, dari trainya dulu seperti apa, barangnya seperti apa, apakah sesuai dengan spek yang kita butuhkan gitu. Jadi kadang kan kalau untuk supplier emang pada akhirnya kita ngelihat ini misalkan ya suppliernya apakah bisa dengan kita punya spek gitu, ketentuan kayak gitu. Untuk supplier sama dia bisa amanah dan tanggung jawab dengan produknya gitu, dengan ketentuan yang kita pengenin sih kayak gitu kurang lebih untuk masalah si suppliernya. Nah, biasanya jadi nggak ada yang kriteria gimana sih sebenarnya. Ya. Dalam pengiriman produk-produk buah dan sayur atau produk pertanian itu kan mudah rusak ya. Ini sering. Untuk mengatasi kendala itu gimana? Kan kita butuh daya simpan lebih lama, yang lebih tahan lama. Untuk mengatasi resiko-resiko seperti itu biasanya gimana tuh? Resiko-resiko, karena produk-produk pertanian ya, produk-produk pertanian itu pasti lifetime-nya kan cepet ya, jadi bukan seperti barang-barang manufaktur yang benda mati gitu ya, yang mungkin dia bisa di stok dalam jangka waktu yang lama gitu, bertahun-tahun. Sedangkan tuh produk-produk di sayur dan buah dia ada masa hidupnya gitu, masa segernya gitu ya. Paling banter-banter dia kuat di 2-3 hari, paling lama mungkin untuk yang buah bisa ya paling lama juga tidak sampai berbulan-bulan gitu ya untuk buah-buah segar ya. Paling untuk masalah menanggulangi hal tersebut kita awalnya ada open PO dulu sih sebenarnya awal-awal. Jadi kita udah pastikan dulu PO-nya dan mungkin habit-habit dari pembeli seperti apa. Jadi untuk minimalisir kita datanya juga sih kurang lebih seperti itu.
Jadi ya kita tahu sendiri untuk menanggulangi resiko di lapangan, resiko produk-produk busuk, karena kita juga sempat mengalami di mana bukan gagal panen ini pada saat kita kirim ternyata barangnya tidak sesuai spek dan itu busuk. Pada akhirnya kita juga sempat ngalamin tahun 2017-2018 kita rugi lumayan besar di situ. Pada situ kita lihat emang pada akhirnya kita mesti sesuaikan dulu nih spek yang dibutuhkan sama buyernya dan juga kuantiti yang bakal kita kerjasamakan dengan mitra-mitra kita seperti itu. Jadi emang bermain di sisi purchase ordernya, di preventifnya, sama mungkin di data kebutuhan dari buyernya sih kayak gitu. Oke. Ya, baiklah. Kemudian kita akan menuju ke Mas Garis. Ya, Mas Garis. Boleh, Mbak. Ini terkait tadi Mas Garis, kan daya simpan itu sangat penting ya bagi distribusi produk-produk pertanian. Kalau dari sisi budidaya, simpannya ya, jelas nggak, Mas? Boleh diulang, Mbak? Iya. Mohon maaf. Jadi kalau dari sisi budidaya, ada nggak sih cara-cara budidaya yang bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan umur panjang atau lebih kuatlah masa layannya? Umur, ya. Mungkin kalau misalnya untuk kualitas ya, terutama misalnya kalau misalnya kita bicara mengenai seperti sayuran, ya baik itu sayuran buah ataupun sayuran daun ataupun ya produk-produk pertanian lainnya. Ya kalau misalnya memang kualitasnya ini baik dari kuantitas panen maupun kualitasnya pengen baik ya tentu ya dari sisi nutrisi memang harus terpenuhi ya, semua unsur nutrisi itu harus terpenuhi. Ya pernah kan kita bahas dulu di Bisa Tani episode 1. Saya sempat menyampaikan gitu kan, ada beberapa unsur hara yang harus dipenuhi ya, baik unsur hara makronya ataupun unsur hara mikro. Di unsur hara makro kita harus penuhi ya kandungan nitrogennya, fosfatnya, kaliumnya, kalsiumnya, dan ya sulfur. Nanti di unsur hara mikronya ya seperti zat besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum, itu semua harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya itu semua terpenuhi dengan catatan ya semua unsur hara tersebut tersedia dalam kebutuhan yang seimbang ya, diberikan secara seimbang, bukan banyak-banyakan. Itu sempat saya singgung ya, sesuai misalnya disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman dengan target tanaman ya tentu akan menghasilkan kualitas produk yang baik. Nah, tapi kalau misalnya lebih fokus misalnya kalau ke daya simpan, misalnya ke save life atau daya simpan supaya lebih tahan lama, ya ada beberapa unsur hara yang lebih menjorok gitu fungsinya ke arah situ. Terutama adalah yang pertama adalah kalsium, ya, kemudian ada kalium di unsur hara makronya, kemudian di unsur hara mikronya ada zat besi dengan seng ya, yang harus tercukupi. Nah itu yang kurang lebih wajib lah, tapi yang sangat wajib sekali adalah kalsium ya, karena kalsium ini dia salah satu fungsinya adalah sebagai tebal dinding sel ya. Jadi ketika dinding sel tanaman itu semakin kompak dan semakin tebal, maka dia resistensi terhadap serangan penyakit ataupun misalnya dari busuk ya, akibat misalnya ya lama-kelamaan misalnya kalau di daya simpannya juga supaya agak awet, nah biasanya unsur hara kalsium ini yang harus benar-benar diperhitungkan gitu, yang harus jangan sampai tertinggal gitu. Nah satu lagi yang harus dihindari, nah kebanyakan petani gini, kalau petani sebagai grower itu mereka terlalu ekses di nitrogen, terlalu berlebihan ya nitrogen, terutama nitrogen dalam bentuk amonium. Nah, biasanya kalau misalnya nitrogen dalam bentuk amonium itu terlalu banyak diberikan oleh petani, nah karena amonium ini sama-sama juga positif dan dia berat atomnya sangat ringan sekali gitu ya, nitrogen dengan hidrogen ini sangat ringan sekali. Nanti kalau dia diserap terlalu banyak, tanaman itu sekilas terlihat sangat subur gitu. Tapi sebetulnya dia dengan sel-sel yang raksasa seperti itu, dia gampang terserang penyakit, dan nanti kalau misalnya ketika dia panen, biasanya umur simpannya sangat pendek ya. Jadi hindari penggunaan nitrogen terutama dalam bentuk amonium yang terlalu besar gitu. Makanya pemupukan itu harus tepat dan berimbang. Mungkin seperti itu.
Jadi sangat berpengaruh ya pemberian nutrisi yang memang seimbang tadi secara makro dan mikronya untuk tanaman. Ini berlaku untuk tanaman buah dan sayur. Berlaku aturan seperti itu, atau ada misalnya untuk tanaman buah agar masa simpannya lebih panjang, maka kalau tadi kan sebutkan kalsiumnya ya, mohon maaf. Iya, kalsium, kalium, zat besi, dan seng itu kurang lebih ya, itu yang berpengaruh. Ya. Itu berlaku baik untuk tanaman sayur dan buah. Seperti sama itu. Ya, berlaku semua tanaman. Ya, selama itu tanaman yang dibudidayakan, kurang lebih unsur hara yang diperlukan untuk menjaga umur daya simpan adalah keempat unsur tadi ya. Tapi yang paling penting adalah kalsium ya. Seperti itu. Jadi kunci untuk umur. Ya. Oke, baik. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Mungkin sambil kita coba jawab dulu ya. Kita baca dan jawab pertanyaannya. Iya. Ini pertama ada dari Anditya.surya. Nah, ini sepertinya ke Kang Jaka nih. Adakah kesulitan pasokan atau distribusi? Jaka. Gimana kesulitan pasok? Kesulitan pasok dan distribusi ya? Iya. Dari ya. Hatur nuhun pertanyaannya Kang Anditya.surya. Jadi kesulitan pasok atau distribusi. Untuk kesulitan pasokan bahan Inagri sendiri, barangnya memang kita coba di mix ya. Jadi pada saat awal kita emang berdiri untuk segmentasi buyernya itu lebih ke arah B2B, yang dimana B2B itu ya mau nggak mau mesti terpenuhi ya namanya barang gitu kan, mesti mau nggak mau mesti terpenuhi sesuai dengan PO-nya mereka gitu. Pada akhirnya kita untuk pasokan barang di mix juga. Pada akhir waktu itu kita nge-mix sama ada berapa barang yang mesti kita belanja juga untuk ke pasar, ada berapa barang. Sama untuk distribusi. Nah, untuk distribusi sendiri ini pada akhirnya kita coba nge-mix sih. Pada akhirnya juga kita nge-mix juga ada barang yang kita coba antar dengan kendaraan roda 4, sama ada kita antar dengan kendaraan roda 2 sih pada akhirnya, untuk memenuhi si jam operasional, bukan jam operasional, jam antar dan jam sampai di tempat bayarnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya kita mana nih yang bayar yang mesti dahulukan, kita coba berangkat dengan motor kayak gitu. Mana barang-barang yang bisa di satu mobil kan, rutenya sama gitu, kita berangkat pakai mobil. Jadi memang kita pada saat sebelum pelaksanakan distribusian barang, kita ngerouting dulu biasanya. Ada ininya, ada rute perjalanannya kayak gitu. Seperti itu tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari B_Indri. Bagaimana cara Inagri menjamin mutu sayuran sehingga konsumen yang belanja tidak kecewa? Nah, ini penting banget nih. Kepuasan pelanggan itu menjadi perhatian. Iya. Ya, silakan. Hatur nuhun. Pertanyaan dari B_Indri. Jadi bagaimana cara Inagri menjamin mutu sayuran sehingga konsumen belanja tidak kecewa? Jadi untuk mutu sendiri kita ada untuk produk-produk ya, untuk produk-produk sayuran itu dan buah itu pasti cukup rentan yang namanya barang-barang mungkin tidak sesuai standar dari konsumen. Dan sendiri kita coba ada QC-nya, kita ada juga kebetulan di daerah Kosambi itu kita ada tim yang melakukan quality control untuk barang-barang sebelum di packing dan sampai di tangan konsumen. Nah, untuk apabila ternyata ada loss juga nih, ternyata pas nyampe di konsumen barangnya juga masih ternyata ada berapa yang tidak sesuai juga nih, masih ada komplain. Kita juga pun ada call center-nya, makanya itu kita ada sales admin-nya untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Itu bisa kita retur kalau misalkan itu pas sampai datang ke konsumen ada spare 1-2 jam, dikomplainkan saja gitu barangnya. Kita ganti dengan barang. Kalau misalnya dari 2 jam itu komplain tidak bisa kita tukar dengan barang. Jadi memang kita ada double garansi sih, jadi kita menggaransi di QC-nya, dan pada saat ternyata sampai di konsumen 1 jam setelah sampai itu ternyata masih ada pas cek masih nggak sesuai nih, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, itu bisa dikomplainkan kepada kami. Berarti itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Warung Suka Ikan ya, terkait garansi kalau ada barang yang rusak tadi ya.
Iya, iya. Ada selama ada fotonya, selama itu di bawah 1 jam atau peraturan yang sudah kita tentukan dan konsumen pun sudah mengetahuinya, itu kita bisa garansi di situ. Seperti itu. Nah, kemudian dari Kang Garis dulu nih, mau ada pertanyaan untuk Kang Jaka? Silakan sebelum Saya bertanya. Iya, mungkin kalau ke Inagri mungkin ya kita pernah ada diskusi juga, tapi mungkin yang ingin ditanyakan adalah apakah ke depan Inagri itu apa ya, ada kebun sendiri kah? Inagri atau kebun atau inti. misalnya supply ya kebun inti sendiri gitu. Kebun inti ya paling ya. Nah, kalau kebun inti sih untuk mungkin jangka panjang mungkin ada, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini kan. Untuk kebun inti paling memungkinkan paling kebun-kebun plasma gitu kan. Kita bermitra bermitra dan bikin pola tanam bareng sih, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk nanti kita ada bayar mungkin yang pangsa pasarnya B2B lagi, yang mungkin kontraknya jelas, pemakaiannya per minggu jelas, tapi mungkin untuk step paling awalnya kita mungkin bermitra dengan kebun-kebun plasma sih paling kan. Oke. Ya, terus kemudian mungkin apa ya? Jadi kan platform sendiri ya kan? Platform sendiri kan? Ya, misalnya ya nggak pakai marketplace kan? Nggak pakai marketplace ya. Jadi ya bikin platform sendiri ya, karena mungkin dianggap ya, kalau menurut saya sih mungkin ya ada beberapa teman juga lebih enak lebih enak itu sendiri dibanding katanya di marketplace. Nah, kalau di marketplace kan biasanya ada potongan juga kan dari marketplace-nya kan. Kalau sendiri ya bikin program atau acara apa kan bisa sendiri ya, seperti itu. Ya kalau lebih ya kita emang ada di ya dengan kita dengan kita buat platform sendiri, kita kita buat website sendiri, emang keuntungannya kita punya data sendiri sih Kang. Kita punya data konsumen kita tahu lokasi di mana, umurnya berapa, habitnya dia belanja itu seperti apa. Jadi untuk keputusan dari kita juga, dari manajemen juga untuk tahu gimmick seperti ini loh yang tepat untuk konsumen kita. Promo seperti ini loh yang tepat untuk konsumen kita. Barangnya seperti ini loh yang tepat untuk konsumen kita. Itu sih kurang lebih kelebihannya. Kalau kita punya wadah sendiri, kita punya platform sendiri sih kurang lebih gitu. Oke. Ya, ada lagi Kang Garis? Nah, saya sih sementara itu Itu aja. pertanyaan itu. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya yang terakhir nih untuk Kang Jaka terkait supplier. Iya. Gimana sih caranya kalau mau jadi mitra dari petani, mau jadi mitranya Inagri? Kalau untuk jadi mitra dari Inagri sebenarnya tinggal ini aja, bisa kontak langsung ke Inagri di Instagram. Itu nanti ada CP-nya ya, ada kontak personnya di situ. Tapi mungkin bisa langsung kontak aja sales adminnya gitu. Untuk kalau misalkan ada lahan atau misalkan ada panenan gitu yang mungkin kita bisa kerjasamakan, bisa langsung kontak aja dulu sementara ke admin dulu selama kita lagi benerin website-nya sini. Ya nanti ke depannya kita bisa langsung masuk website aja ke depannya kalau udah beres lagi dibenerin. Peluang untuk bermitra itu terbuka lebar ya dari masih ini. Ya mangga. Ya, baik. Kalau gitu tadi sahabat Agri, nah itu tadi ya bincang-bincang kita nih yang menarik dengan Kang Jaka dan Kang Garis tentang platform bisnis sayur dan buah secara online. Ya gimana? Ada pertanyaan tuh kayaknya? Masih ada pertanyaan ya? Dari ini para kok menghilang sebentar. Hilang. Tadi stok sayur yang tidak terjual diolah atau dibiarkan. Ya, silahkan. Nah, ini menarik ini sebenarnya yang masih jadi problem besar mungkin ya Kang Garis juga ya. Mungkin mengalami juga di teman-teman mitra dari Mutiara ya. Pasti problem terbesar adalah si waste atau barang sisa dari hasil mungkin barang reject di kebun, ya mungkin barang di kebun, mungkin barang reject di gudangnya mereka pada saat sortir
Mungkin pada saat udah sampai di konsumen pun pasti ada kadang-kadang pada reject gitu kan. Kadang-kadang kemana sih si barang sisanya gitu kan. Nah pada akhirnya paling banter itu yang diolah jadi pupuk gitu kan. Cuman ini kita juga lagi coba ngulik untuk mengembangkan selain jadi pupuk jadi apa lagi ya, apakah bisa diolah jadi satu hal yang lebih lebih punya nilai jual lebih tinggi gitu kan. Lagi coba ngulik juga, mungkin ada beberapa teknologi yang teman-teman yang gerak di Lava Maggot itu dia lagi mengolah limbah gitu. Mungkin bisa juga kita coba arahin ke situ gitu. Jadi emang selama ini emang untuk limbah-limbah yang tidak terjual ya paling dijadikan pupuk sih sepengalaman kami gitu kan. Emang dari limbah diolah balik lagi ke kebun gitu. Mungkin di pengalaman Kang Garis ada satu hal yang beda atau ada insight lain di teman-teman di kebun? Iya, kalau misalnya kalau bicara misalnya petani lah umumnya ya, pada umumnya misalnya kan kebanyakan yang kami tahu itu bergeraknya secara konvensional ya kan. Ya misalnya anggaplah petani misalnya cabai gitu kan, ya seorang petani cabai misalnya dia kan ya kalau misalnya dia jual biasanya dia ada sortir dulu tuh sendiri tuh grade A, grade B atau grade A gitu kan. Nah meskipun sih kalau yang tidak masuk grade ya mereka olah lah, bisa di rumah kan, bisa bikin apa kan, sambal atau apa kan terserah gitu kan kalau petani. Tapi kalau misalnya yang jadi masalah biasanya kalau ini secara konvensional ya kadang mereka misalnya kasih ke bandar gitu kan, dari bandar misalnya kasih ke pasar kan, ternyata di pasar ada sortir lagi. Nah biasanya ketika misalnya anggap hasil panennya misalkan 100 kilo, tiba-tiba disortir lagi jadi 80 kilo. Nah, yang jadi masalahnya yang 20 kilo ini sebetulnya nggak pernah balik ke petani kalau secara konvensional ya seperti itu. Jadi tiba-tiba petani hanya terima nota ya dibeli misalnya ya dia nyetorin 100 kilo ya tiba-tiba yang masuk disortir di sana di pasar cuma 80. Nah, yang 20 kilonya kemana kan gitu, cuma sortir aja ya udah. Tapi karena namanya bisnis ya saling percaya ya seperti itu. Itu aja sih kalau misalnya perbedaannya antara pasar ya konvensional yang ya pasar yang mungkin kayak yang lebih modern seperti itu. Itu aja sih paling saya banyakannya lihat kasus seperti itu. Kebetulan kalau di sisi penjualan secara online atau ya dengan platform seperti ini ya saya hanya sebagai pemerhati saja, belum sebagai praktisi, jadi kurang mengikuti permainannya atau tata cara seperti apa. Tapi mungkin seperti yang Kang Jaka sebutkan itu udah cukup menjelaskan. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, kemudian nih masih pertanyaan dari Karaf.gaming juga. Ini untuk ke Inagri lagi, bisa ditukar nggak kalau belanjanya ternyata tidak sesuai pesanan? Dari Kang Karaf dari Karaf Gaming ya, bisa ditukar kalau belanja tidak sesuai pesanan. Oh misalkan ini yang dari Karaf Gaming misalkan pesan tomat gitu ya, atau yang datangnya cabai misalkan gitu ya. Ya itu selama bisa itu masih bisa, jadi masuk garansi kami gitu, garansi dari kami kalau misalnya ada kehilafan di pengantaran gitu ya, selama itu diinformasikan ke sales kami, ke admin kami. Ya, jadi bisa ya untuk tadi apabila terjadi kerusakan, salah pesan, keliru barangnya yang datang, jadi jangan khawatir, bisa kita tukar. Ya baik, kemudian kita sudah sampai di seluruh pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab. Nah ini seperti biasa akan ada door prize juga bagi pertanyaan yang terbaik. Ini akan saya pilih dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Ini salah satunya pemenang pertama adalah Karaf.gaming. Selamat untuk menerima door prize yang pertama. Kemudian ini ada yang kedua, ada warung suka ikan tadi yang sudah bertanya. Itu tadi yang sudah bertanya juga terkait ini garansi warung suka ikan, itu pemenang yang kedua.
Ada 3 door prize ya, dan yang ketiga adalah penanya pertama. Tadi penanya pertama kita siapa? Anditya.surya tadi ya. Selamat kepada 3 pemenang door prize kita di sore hari ini. Nanti silakan hubungi DM ke Instagram majalah_agrina untuk mengirimkan nama lengkap, nomor handphone, dan alamatnya. Selamat untuk para pemenang sekali lagi. Ya, dan kita sudah tiba nih ke penghujung bincang-bincang sore Bisa Tani episode ketiga yang pada sore hari ini bersama dengan Kang Jaka dan Kang Garis. Menarik sekali informasi yang sudah di-share. Mungkin mau ada kalimat penutup dari Kang Jaka maupun Kang Garis. Silakan Kang Jaka lebih dulu. Kalimat penutup paling paling kurang lebih kayak penutupnya ya. Masih bikin dulu. Pesan apa gitu. Paling untuk yang ini, paling untuk teman-teman kalau misalkan ingin mungkin sebagai pasarnya lebih ini ya, mungkin yang pengen berbisnis juga mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen berbisnis gitu, pengen ada mulai bisnis di bidang pertanian juga, ya mungkin lebih dimulai saja untuk program bisnisnya. Nanti mungkin sambil berjalan juga kita bisa sharing-sharing sih. Pada akhirnya kan kalau bisnis tidak dijalankan juga tidak akan mulai juga gitu. Jadi mungkin mulai dulu saja, nanti di tengah perjalanan kita sambil sharing-sharing dan temukan mentor yang tepat sih, paling kayak gitu. Dan untuk dunia pertanian ya itu tadi emang sangat penting juga tuh pertanyaan yang waste management ya. Emang problem terbesar limbah ya, di limbah. Mungkin kita coba kembangkan juga untuk metode dan pengolahan limbah yang baik sehingga meningkatkan juga nilai tambah kepada petani kayak gitu. Oke, ya itu tadi kurang lebihnya. Iya. Ya, kemudian Kang Garis silahkan kalimat penutupnya atau pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan? Kalau saya sih mungkin ya ke Inagri pertama ya semoga sukses Kang ya, semoga semakin luas juga. Ya mitranya juga ya usahanya juga makin luas, jadi tidak hanya di Jawa Barat atau di Bandung lah ya, nanti bisa ekspansi kan ke kabupaten-kabupaten lainnya atau provinsi lainnya juga. Nah terus kemudian bagi sahabat yang sedang menonton, mungkin kalau kami sih karena kami fokusnya di nutrisi tanaman, mungkin ya tidak tidak lupa untuk mengingatkan kalau misalnya untuk menghasilkan kualitas produksi maupun misalnya dari sisi produksinya pengen bagus dengan kualitas juga pengen baik ya, tentu juga asupan nutrisi itu tentu sangat berpengaruh ya, selain manajemen pertanian yang lain ya, misalnya ya termasuk tadi ya misalnya kayak pasca panen terutama kan, kalau pengen ya sekarang kan daya saing itu kadang dari sisi kemasan juga kadang kan menarik gitu. Jadi kalau misalnya kemasannya sudah sangat menarik ya, biasanya juga itu jadi salah satu faktor si pembeli itu juga bisa membeli kan produk kita. Tapi ya dari sisi kualitas juga tentu tetap harus diperbaiki ya. Tentu ya tadi kalau kami untuk ke growernya untuk ingatkan ya, penuhi asupan nutrisinya ya. Kebanyakannya sih secara konvensional petani-petani itu hanya fokus ke 3 unsur hara aja, hanya nitrogen, fosfat, kalium, udah aja ya. Unsur-unsur hara yang lain seperti kalsium, magnesium, sulfur ya, apalagi mikro itu jarang sekali diberikan, sehingga ketika ada beberapa unsur hara yang tidak diberikan itu tentu akan menjadi faktor pembatas yang lainnya, seperti itu. Mungkin itu aja sih, Mbak. Baik. Ya, terima kasih banyak Kang Garis, Kang Jaka atas bincang sorenya di sore hari ini. Kita insya Allah jumpa lagi ya di bincang-bincang Bisa Tani berikutnya. Iya. Amin, insya Allah. Semoga sukses untuk semuanya, baik untuk Merauke, amin, dan juga amin. untuk Agrina dan para pemirsa
live IG saat ini di sore hari ini. Sekali itu saya tutup. Mohon maaf apabila ada kendala jaringan, kesalahan kata atau apapun yang bikin kurang nyaman. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Nantikan pengumumannya, simak terus informasinya karena akan ada cerita-cerita menarik lagi dari para pelaku usaha lainnya. Gitu. Baiklah, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Yo, terima kasih Kang Garis, Maja Agrina, ya, nuhun. Nuhun. Ya.